Tiga sekjen Partai Koalisi Perubahan bertemu di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis petang untuk membahas terkait dengan usulan hak angket. Koalisi Perubahan mengaku solid dan menunggu langkah dari PDI Perjuangan memulai proses hak angket di DPR. Tiga sekjen partai pengusung partai calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, bertemu di Nasdem Tower Kamis petang. Pertemuan yang diikuti Nasdem, PKB, dan PKS itu digelar untuk merespons wacana usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui DPR. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan sikap Nasdem setuju untuk memulai proses hak angket. Taslim juga menegaskan sikap PKB dan PKS solid mendukung hak angket. Saya mau tegaskan pada kesempatan ini, kami siap bersama-sama penggagas PDIP untuk memulai mekanisme hak angket. Jadi sekali lagi saya katakan, kami bertiga, Nasdem, PKB dan PKS siap. Sekarang pertanyaannya adalah Pak Ganjar itu yang pegang palu sidang bukan Pak Ganjar kan, yang pegang palu sidang Ibu Puan. Itu juga soal. Namun Taslim menyinggung sikap PDI Perjuangan yang belum tegas mengusulkan hak angket. Taslim mengatakan kunci dari hak angket ini ada di tangan Ketua DPR yang berasal dari PDI Perjuangan, Puan Maharani, bukan dari Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Usai pertemuan di Nasdem Tower Kamis petang, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan masih menunggu PDI Perjuangan untuk memulai proses hak angket di DPR. Hasan menyebut usulan hak angket belum masuk di DPR. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan. Oleh karena itu, kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Sebelumnya dikabarkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan lampu hijau dalam rapat di Gedung High-End Jakarta Pusat 15 Februari lalu untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu 2024. Ada dua opsi yang dipertimbangkan, membahas secara terbuka dalam rapat kerja Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu atau mengusulkan hak angket. Analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, meragukan soliditas koalisi paslon nomor urut 1 maupun 3 untuk mendorong hak angket. Apakah daya tahannya PKB itu cukup kuat untuk bisa mendorong hak angket itu? Pasti nanti di tengah jalan juga akan dibredel gitu, akan dikerjai terkait dengan persoalan hukum, ketua umumnya dan lain sebagainya. Yang kedua itu P3 juga di 03 juga posisinya agak lemah. Ini terancam tidak masuk ke Senayan begitu. Itu juga menjadi rawan ditekan oleh kekuasaan sehingga belum tentu juga untuk bisa mendorong hak angket. Ujang menambahkan, PKB akan ditekan untuk tidak ikut mendorong hak angket dengan kasus hukum. Sementara P3 akan ditekan dengan tidak lolos ke parlemen. Tim Liputan CNN Indonesia. Di tengah isu ajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga PDIP, kini tiga sekjen Partai Koalisi Perubahan sepakat mendukung rencana ajuan tersebut. Namun Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan kesiapan ini sembari menunggu sang inisiator yakni PDIP. Bagaimana kemungkinan ajuan hak angket ini bisa bergulir? Mungkinkah seluruh kekuatan koalisi paslon 1 dan 3 solid? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami, pertama ada jubir PKS Pipin Sopian, kemudian politikus Partai Gerindra Wihadi Wianto, kemudian analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Bapak-bapak sekalian, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke Mas Pipin begitu. Jadi kalau sudah dikatakan solid, ini menunggu saja sang inisiatornya atau kemudian mencoba mengkomunikasikannya kepada PDIP lebih cepat begitu, Mas Pipin? Ya, kami tentu ya mengkaji mendalam
usulan dari PDIP dan kemudian masing-masing partai mengambil keputusan dan setelah itu kemudian kami membicarakan dengan mitra koalisi kita di 01. Jadi kami melihat usulan dari PDIP ini cukup rasional dan nampaknya ini sebagai salah satu alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang sebelum pemilu, pencoblosan, ketika pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Dan kami sudah mengkaji itu dan akhirnya kami 3 partai ini bersepakat untuk setelah mengkaji dan kemudian kita akan mendukung langkah-langkah PDIP karena kita ketahui PDIP memang adalah partai yang saat ini menjadi ketua DPR RI dan kita sangat paham betul bahwa mekanisme hak angket ini adalah hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR RI untuk mengetahui dugaan pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif, di mana ketika kita mengetahui bahwa ada potensi-potensi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan, maka hak ini bisa digunakan karena ini adalah hak konstitusional. Jadi bagi kami saat ini ya terus membangun komunikasi setelah pertemuan tadi juga ada komunikasi dengan teman-teman PDIP dan kita mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti ada pertemuan khusus untuk menindaklanjuti dari hasil kesepakatan dari ketiga partai ini. Oke, jadi respon PDIP kalau sudah dikomunikasikan apa, Mas Pipin? Jadi kan kalau kita lihat hari ini masih reses paling tidak sampai 4 Maret, waktu yang cukup panjang, paling tidak ada 1,5 minggu begitu jangka waktu dari sekarang. Betul, jadi yang paling penting dalam pengajuan hak angket ini adalah kesamaan pandangan apa yang akan diajukan, apa poin-poin krusial, apa dugaan-dugaan pelanggaran terhadap undang-undang yang akan diungkap, dan apa bukti-bukti yang akan kita sampaikan. Jadi pada titik itu memang butuh waktu. Jadi bagi kami, terutama PKS, sudah mengalami berbagai usulan hak angket ini, tetapi di tengah jalan kita karena kekuatan politik yang minim, karena kami hanya 8,2% di DPR RI, maka usulan-usulan itu tidak berlanjut karena selesai ketika pimpinan tidak menerimanya. Tetapi jika kekuatan mulai dari PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan P3 ini bersatu, maka kemungkinan besar hak angket ini bisa ditindaklanjuti di dalam sidang paripurna DPR RI nanti. Oke, baik. Saya ke Pak Wihadi kalau begitu. Jadi Pak, menurut Anda dan juga Gerindra dan 02 tentunya, seberapa rasional dan seberapa mungkin ini kemudian bergulir, apalagi ya masa waktunya masih panjang sampai awal Maret nanti, Pak Wihadi? Ya, kalau kita melihat sekarang ini pemilu belum selesai. Yang dikatakan kecurangan-kecurangan itu kecurangan-kecurangan yang mana? Karena rangkaian daripada pemilu ini kan masih dalam penghitungan. Nah, kemudian kalau kita juga mengamati permasalahan yang sekarang terjadi ini kan yang diangketkan ini yang mana. Jadi kami sendiri pun melihat bahwa tidak ada kejelasan mengenai masalah kecurangan. Kalau kita bicara kecurangan, ya kami ini justru melihat banyak kecurangan-kecurangan juga kepada mereka-mereka ini yang mengatakan adanya kecurangan yang akan mengajukan angket. Justru mereka banyak kecurangan. Seperti kecurangan Asia, ya kan, yang sudah dicoblos calon presidennya juga, calegnya juga. Nah itu kan kecurangan juga sudah masif. Nah apakah itu yang akan diangket? Kalau itu mau dibuka semuanya kan akan kecurangan-kecurangan itu justru kepada pihak-pihak yang akan mengusulkan hak angket. Baik, Pak Wihadi. Nah, ini kan kalau berarti maksud Anda 01 dan 03 juga ada begitu ya, dan temuan itu dikantongi oleh 02 begitu? Ya pasti banyak sekali. Ya kecurangan-kecurangan itu kan terjadi banyak sekali, yang dimana banyak money politik yang sudah ditangkap di Malang, di beberapa daerah Jawa Timur itu ditangkap mengenai money politik juga. Mereka juga memberikan money politik pada konstituennya, dan itu juga bukan dari koalisi kami. Nah, jadi sekarang ini yang mana yang mau diangketkan? Nah, ini kan prosesnya belum jelas juga undang-undang yang mana yang dilanggar. Kan angket ini kan berarti ada pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang, pelaksanaan daripada undang-undang itu ada yang dilanggar.
Nah, yang dilanggar di mana dengan Baik, kita baik. mengatakan kecurangan? Oke, Ya, kita konfirmasi Saya- pada Mas Pipin. Silakan Mas Pipin. Ya, sekurang-kurangnya ada 3 hal ya potensi dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Yang pertama adalah politisasi hukum. Kita melihat sejak awal MK memutuskan bahwa memang ada pelanggaran berat sehingga ketua MK harus diberhentikan. Kemudian DKPP menegaskan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPU, formatur KPU melakukan pelanggaran ketika menerima salah satu calon wakil presiden yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena peraturannya tidak siap. Yang kedua adalah politisasi bansos yang dikerahkan begitu luar biasa menjelang pemilu, menjelang pencoblosan dengan anggaran yang sungguh fantastis di angka 496 triliun. Itu juga sangat luar biasa dan potensi digunakan untuk pemenangan salah satu calon. Salah satunya adalah di mana anaknya presiden di situ sebagai calon wakil presiden. Dan yang ketiga adalah politisasi aparat hukum dan aparat sipil negara yang digunakan untuk memobilisasi pilihan. Jadi ada dugaan ketiga politisasi itu yang dilakukan oleh eksekutif ya untuk memenangkan salah satu calon. Jadi kita memang tidak melihat ini di akhir misalnya siapa yang menang dan siapa yang kalah, tidak. Tetapi kita akan melihat bagaimana how to get, bagaimana suara itu didapatkan ketika suara itu didapatkan Tadi Pak dengan Wihadi cara-cara mengatakan yang dugaan kecurangan itu salah juga dengan dilakukan dan cara-cara yang ditemukan 1 dan 3 pula begitu. Nah, Anda menjawabnya bagaimana terkait itu, Mas Pipin? gimana? Tadi Pak Wihadi mengatakan dugaan kecurangan itu juga ditemukan pada 01 dan juga 03 begitu. Nah, itu bagaimana menjawabnya? Ya, nanti tinggal bisa dilihat saja apakah memang kecurangan yang dilakukan itu secara terstruktur, sistematis, dan masif atau tidak. Jadi kalau misalnya money politik misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Wisadi, kita saat ini sebetulnya menemukan dugaan-dugaan money politik yang dilakukan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh caleg dan juga satu paket dengan kepentingan untuk pilpres dan biayanya sangat besar. Ini yang saat ini kami sedang kumpulkan. Jadi kalau misalnya kita sering melihat, sering mendengar bahwa ada caleg misalnya melakukan money politik, biasanya untuk dirinya saja. Tetapi fenomena saat ini ada temuan bahwa sekarang satu paket. Jadi money politik itu digunakan tidak hanya untuk kepentingan caleg, tetapi untuk kepentingan capres. Nah, ini saat ini juga kami sedang mengungkap itu. Capres nomor berapa? Ya, silakan Pak Wihadi. Capres nomor berapa, Pak, yang ditemukan itu? Ya, salah satunya harus kita sampaikan bahwa yang lumayan besar misalnya dilakukan salah satunya dugaan kami adalah 02 dan itulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya saat ini memang makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuka itu seluas-luasnya kepada publik ya dengan berbagai mekanisme yang ada, baik dilakukan di Bawaslu maupun nanti di MK, dan saat ini mungkin salah satunya adalah mekanisme di DPR RI dengan menggunakan hak angket. Oke, silakan Pak Wihadi, capres Anda yang kemudian diduga begitu melakukan. Satu persatu yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi mengenai masalah mengenai masalah MK itu sudah jelas bahwa itu adalah ranah yudikatif yang kita tahu permasalahannya adalah yudikatif di mana keputusan MK dan itu keputusan MK dan kemudian ada MK. Nah, ini kan sebenarnya sudah permasalahannya sudah jelas. Ini adalah masalah yudikatif, bukan eksekutif. Ini yang berbeda, ya Kang Pipin. Jadi angket itu ke yudikatif. Itu apakah memang angket itu bisa ke yudikatif? Satu. Yang kedua adalah permasalahan bansos, politisasi bansos. Pertanyaannya adalah bansos ini kalau Kang Pipin jangan ada melakukan penyesatan mengenai masalah anggaran yang 4.600 triliun itu adalah anggaran Parlinsos selama 1 tahun 2024 yang disetujui bersama antara DPR dan pemerintah. Dan terus terang di sini fraksinya Kang Pipin juga ikut menandatangani, ya. Nah, jadi kalau sekarang bantuan yang masalah BLT atau bantuan bansos yang ada
ini kan permasalahannya karena ada El Nino, ya, sehingga dibagikan pada saat sekarang ini. Kita tahu dampak El Nino itu berakhir baru bulan Desember. Oke, baik. Kan Pak kita Wihadi, kami membagikannya tangkap poinnya. Januari, Februari, ya kan? Oke, Nah, baik. Saya ke Saya, Pak Wisadi, Oke, supaya ditahan saya dulu. 1 menit. Jadi Mas Pipin, ditahan pertama, dulu. Tadi masing-masing waktunya sudah saya berikan imbang begitu. Saya ke Mas Umam kalau begitu. Mas Umam, sebelum masalah kesulitan dari masing-masing kemudian anggota koalisi ini, saya ingin pembacaan analisa Anda terlebih dahulu. Jadi seberapa kemudian ini rasional paling tidak untuk bergulir awalnya nanti? Ya, saya sebenarnya pengen mendengar terus itu perdebatan dari Kang Pipin sama Pak Wihadi. Karena masing-masing cukup kuat argumennya. Tapi secara umum begini, dalam konteks sengketa kepemiluan, hukum dan juga konstitusi kita memang sudah clear. Kalau misal kemudian ada persoalan dalam konteks kepemiluan, maka kemudian arahnya adalah Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, adapun kemudian sekarang begitu muncul manuver untuk menggunakan hak angket atau hak interpelasi, maka sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi mosi tidak percaya dari partai-partai politik yang berada di kubu 01, termasuk juga kubu 03, terkait dengan konteks kredibilitas institusional Mahkamah Konstitusi dan juga Bawaslu itu sendiri. Yang dalam 4 bulan misalnya selama proses kampanye berjalan, seolah kemudian menjadi bulan-bulanan bagi mereka untuk mempertanyakan independensi, netralitas, dan sebagainya. Maka ketika kemudian di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengamanahkan kalau misal kemudian terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif, maka kemudian diarahkannya ke konteks Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Nah, oke, dengan Mas Umam, menghadirkan. berarti artinya seberapa rasional 3 poin tadi yang kemudian disampaikan Mas Pipin tadi, Mas Umam? Kalau misal rasional, cukup rasional. Karena bagaimanapun juga ini adalah menyangkut sebuah marwah. Marwah bukan hanya marwah demokrasi, tetapi juga marwah pemilu sekaligus juga kualitas legitimasi dari pemerintahan yang akan datang. Maka di dalam konteks spiritnya, niatnya tentu sangat baik. Tetapi bagaimanapun juga tentu jalur hukum dalam konteks perlawanan secara konstitusional melalui jalur yang sudah ditentukan, ya tetap harus dilakukan. Karena itu kemudian menghadirkan bukti 50% dari provinsi se-Indonesia, kalau misal memang terjadi secara sistematis, masif, terstruktur, maka kemudian harus bisa dilakukan. Problemnya memang itu tidak mudah. 50% dari provinsi itu sangat luar biasa, skalanya sangat luas. Nah, disinilah yang kemudian saya agak khawatir, niat baik yang tadi didorong oleh teman-teman di kubu 01, termasuk juga kubu 03, kalau misal kemudian ini materi hukum, konteksnya adalah sengketa hukum kepemiluan, lalu kemudian apa yang terjadi dibawa ke ranah politik, kita ingat apa yang terjadi dalam proses interpelasi termasuk hak angket sebelum-sebelumnya, yang terjadi adalah politisasi sebuah proses isu yang kemudian endingnya ini menjadi bola liar yang kemudian bisa saja nanti kemudian endingnya dibawa kepada arah untuk melakukan impeachment misalnya terhadap presiden karena dianggap sebagai mungkin bukti-bukti terkait dengan pelanggaran konstitusi itu sendiri. Oke, baik. Artinya akan sangat banyak sekali begitu, Mas Umam ya, guliran yang mungkin menggelinding. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita melihat soliditas, bukan hanya dari koalisi perubahan, tapi juga koalisi pendukung Ganjar Mahfud. Tapi jangan langsung dijawab, Mas Umam. Kita akan jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber yaitu Mas Pipin, Pak Wihadi dan juga Mas Umam. Dan sebelum saya kembali ke Mas Umam soal bagaimana kemudian kemungkinan komposisi termasuk konfigurasi dengan adanya Partai Demokrat yang sudah merapat ke pemerintah, tapi sebelumnya kami akan tampilkan terlebih dahulu wawancara kami dengan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun kemarin di program yang sama yakni Pilihan Indonesia terkait dengan wacana ajuan angket ini. Kita dengarkan bersama.
Benarkah kemudian informasi soal lampu hijau dari ketum Anda Bu Mega ini sudah diberikan soal rencana atau ajuan hak angket ini? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Saya dari hari pencoblosan sampai hari ini saya masih ada di Papua. Artinya untuk pengurus DPP belum ada komunikasi soal itu begitu ya, Pak Komar ya? Saya belum tahu ya, karena saya masih di Jayapura sampai sekarang. Tapi bahwa ada banyak hal yang sekarang dipersoalkan di publik tentang pemilu yang tidak adil, tidak jujur, baik kalau itu harus dibuktikan di lembaga peradilan maupun di DPR. Di peradilan kan kita sudah tahu bagaimana modelnya MK seperti itu. Jadi bukan kita pesimis, tapi nah kalau begitu ya ruang di DPR ya terbuka bisa dilakukan. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi kalau PDIP ternyata di internalnya sendiri jawabannya belum sama begitu dengan apa yang disuarakan seorang Ganjar Pranowo. Jadi Anda melihatnya bagaimana? Termasuk soal komposisi tadi yang ingin saya tanyakan sebelum jeda, Mas Umam. Ya, memang gerakan politik ini berhasil atau tidak bergantung pada soliditas mesin politiknya. Problemnya kemudian kalau misalnya kita cermati manuver-manuver dari sejumlah partai, baik yang di atas kertas maupun di bawah meja, masing-masing melakukan pergerakan, melakukan logika kompromi dalam konteks negosiasi kepentingan untuk survivability masing-masing. Pertemuan kemarin misalnya Pak Jokowi dengan Pak Paloh, saya pikir itu bukan pertemuan biasa. Jelas itu adalah sinyal keberpihakan yang kemudian nanti bisa bisa dilakukan pada momentum tertentu. Meskipun kalau misal kemudian saat ini misalnya Nasdem betul-betul firm melakukan gerakan secara masif bersama-sama kembali dengan teman-teman di kubu perubahan, dengan Kang Pipin, dengan teman-teman di PKB, maka itu sesuatu yang patut diapresiasi. Meskipun Kang Pipin juga barangkali juga perlu mengantisipasi. Jangan-jangan ini adalah strategi untuk meningkatkan bargaining position. Maka kalau misal nanti ada yang ditinggal, ya jangan kaget karena situasinya memang seperti itu. Nah, kemudian di saat yang sama situasi ini juga memang tidak mudah. Let's say P3 itu kalau misal berbasis pada quick count KPU itu 4,2 artinya dia turun sekitar 0,3% dibanding pemilu 2019 yang lalu. Nah, kalau misal dulu selisih 1 kursi aja sangat meaningful, maka pertaruhan di 2024 ini sama. Diambil 1 kursi dalam satu pertarungan dapil, maka nama P3 akan hilang dari kasta partai politik tertinggi di Senayan. Maka besar kemungkinan P3 akan melakukan negosiasi sekaligus kompromi kepentingan untuk mengamankan langkahnya. Nah, oleh karena itu terkait dengan konteks ini perlu diantisipasi dan tampaknya PDIP sendiri juga agak kurang firm karena PDIP bukan entitas tunggal. Sudah menjadi mafhum nas ya, semua sudah tahu bahwa di PDIP ada faksi-faksi kekuatan yang arahnya cukup berbeda. Ada yang melakukan sikap kritis misalnya terhadap lingkaran kekuasaan, ada juga yang kemudian mencoba atau memiliki ruang untuk melakukan dialog sekaligus juga fleksibilitas untuk melakukan negosiasi dan kompromi dalam konteks kepentingan ini. Oke, artinya masih cukup besar begitu ya peluang dan juga celah-celah yang kemudian Anda sampaikan tadi. Terakhir, saya akan ke masing-masing Mas Pipin dan juga Pak Wihadi. Saya ke Mas Pipin terlebih dahulu. Jadi artinya dengan kondisi yang tergambarkan PDIP hari ini, apalagi kemudian cawapresnya Mahfud MD mengatakan saya nggak mau ikut-ikut, itu urusan partai politik, kesolidan itu, celah kemudian penggembosan itu masih cukup besar. PKS melihatnya seperti apa, Mas Pipin? Ya, bagi kami ya tentu hak angket ini memang hak dewan, tetapi kami lagi-lagi ingin juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Semakin kuat aspirasi masyarakat untuk DPR menggunakan hak angket ini, maka tentu PKS, Nasdem, dan PKB akan memperjuangkan ini. Untuk apa? Untuk mengungkap kebenaran, untuk mencari keadilan, untuk mengungkap di mana kecurangan dan pelanggaran itu. Ketika kita mulai meragukan institusi Bawaslu dan MK, maka jalur politik yaitu jalur hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR mungkin bisa digunakan. Jadi saya kira tadi saya harus katakan kenapa pemilu saat ini ada penggunaan hak angket, karena ada
peran negara untuk mendukung salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara dengan program negara, yaitu berupa bansos yang dikeluarkan secara menggelontor dan jor-joran menjelang pemilu, dan kami menduga bahwa itu adalah untuk melakukan mobilisasi pilihan kepada salah satu calon, dan itu menguntungkan salah satu calon, sehingga untuk mengungkapnya dengan cara apa? Salah satunya adalah hak angket ini bisa digunakan, apakah jalurnya sudah benar atau tidak, maka mekanisme penggunaan hak penyelidikan oleh DPR RI terhadap eksekutif yang kita akan lihat secara seksama dan supaya publik juga tahu bagaimana hasilnya. Mas Pipin, tapi kalau kemudian ada tuduhan bahwa ini akan mengarahnya kepada soal pemakzulan begitu, koalisi Anda menjawabnya seperti apa? Singkat saja. Kami fokus pada upaya membuktikan apakah memang pelanggaran dan kecurangan ini kepada publik. Kita tidak tahu nanti akhirnya seperti apa, tetapi yang paling penting adalah supaya kita bisa tahu terang benderang apakah yang saat ini kita lihat politisasi bansos ini bisa dibuktikan melakukan pelanggaran sebagai kecurangan, bagian dari strategi untuk mendukung salah satu pasangan calon atau bukan. Dan itulah salah satu mekanisme yang mungkin bisa digunakan, salah satunya dengan menggunakan hak angket. Oke, pintu masuknya begitu ya. Oke, saya ke Pak Wihadi terakhir, singkat saja Pak. Jadi artinya dengan hari ini paling tidak kami publik melihat Demokrat sudah bergabung pemerintahan, optimisme itu lebih besar begitu Pak Wihadi? Ya pastinya memang dengan adanya Demokrat yang sudah bergabung, kalau kemarin masih setengah-setengah, sekarang sudah secara resmi bergabung, ini tentunya menambah soliditas daripada koalisi kami, Indonesia Maju, untuk ke depan 2024 dengan diawali masuknya Demokrat di pemerintahan Pak Jokowi saat ini di kabinet yang ini. Jadi ini tentunya menambah semangat kami dan ini menambah kekuatan kami di parlemen juga pada saat ini. Oke, baik-baik. Kita akan lihat tentu seperti apa dan publik kami tentunya masih menunggu apakah kemudian langsung akan bergulir ketika 4 Maret nanti para anggota DPR sudah kembali ke Senayan. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari masing-masing narasumber. Ada Mas Khairul Umam, kemudian Pak Wihadi Wianto, kemudian Mas Pipin Sop yang telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak semua. Malam. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.